dengan NIM 857627009. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Untuk alat-alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini adalah alat tulis dan gambar sistem pencernaan. Sebelumnya, saya akan jelaskan sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang bekerja secara berurutan untuk mengolah makanan dari awal dimakan sampai sisa yang tidak diperlukan akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Urutan organ utamanya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Setiap bagian memiliki peran penting sehingga makanan dapat dipecah menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Saya akan menjelaskan setiap organ sistem pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Nah, di sini gigi mengunyah makanan menjadi potongan yang lebih kecil, sedangkan lidah membantu mengaduk dan mengarahkannya. Air liur yang keluar mengandung enzim yang mulai memecah karbohidrat sehingga makanan menjadi lebih lembek dan mudah ditelan. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Makanan yang sudah ditelan digerakkan ke bawah oleh kontraksi otot dinding kerongkongan yang bergelombang, yang disebut peristaltik. Gerakan ini membantu makanan sampai ke lambung tanpa kembali ke atas. Yang ketiga adalah lambung. Lambung berperan sebagai tempat pengolahan awal makanan. Di dalam lambung, makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan sehingga protein mudah dipecah. Otot lambung mengaduk isi lambung hingga menjadi lumatan kental yang disebut kimus. Nah, selain itu, lambung juga berfungsi menyimpan makanan sebelum melepasnya secara bertahap ke usus halus. Yang keempat adalah usus halus. Nah, usus halus merupakan organ utama tempat pencernaan dilakukan dan zat gizi diserap. Di bagian awal usus halus atau duodenum, kimus bercampur dengan empedu dari hati atau kantung empedu dan enzim dari pankreas untuk memecah lemak, protein, dan karbohidrat. Selain itu, sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral resap melalui dinding usus halus dan masuk ke aliran darah menuju seluruh tubuh. Yang kelima adalah usus besar. Nah, usus besar menerima sisa makanan yang tidak tercerna dan tidak diserap di usus halus. Nah, di sini tubuh menyerap kembali air dan garam mineral sehingga sisa makanan menjadi lebih padat dan berubah menjadi feses. Usus besar juga menjadi tempat banyak bakteri yang membantu memecah serat dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Yang keenam, yang terakhir adalah anus. Nah, anus terletak di ujung saluran pencernaan sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Ketika usus besar sudah penuh, otot sphincter di sekitar anus akan mengendur jika tubuh merasa sudah saatnya buang air besar. Nah, dengan cara ini, feses dikeluarkan secara teratur melalui proses yang disebut defekasi. Nah, dari pengamatan yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa mulut hingga anus bekerja secara berurutan dan saling berhubungan. Mulut memulai pencernaan, kerongkongan mendorong makanan ke lambung, lambung mengolah dan mengaduk makanan, usus halus menyelesaikan pencernaan sekaligus menyerap zat gizi, usus besar mengambil kembali air dan membentuk feses. Lalu, anus mengeluarkan sisa yang tidak berguna bagi tubuh. Dengan kerjasama organ-organ ini, tubuh mendapatkan energi dan nutrisi dari makanan. Sedangkan limbah makanan dibuang secara teratur sehingga fungsi tubuh tetap berjalan normal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan, banyak kekeliruan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.